Halo, kami dari Sebuah Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasikan perancangan pabrik membran melalui metode roll to roll dengan kapasitas 30.000 ton per tahun disusun oleh 21 grade team. Bersama dengan saya, Ferin Alangga, dan partner saya, Jennifer Dilanisi, yang dibimbing oleh Bapak Abdul Halim, STMT, PhD. Berikut merupakan persebaran peta industrial yang ada di Indonesia. Diakui atau tidak, kegiatan industri merupakan salah satu unsur penting dalam akses pembangunan dan juga peningkatan pertumbuhan ekonomi dari suatu negara. Berdasarkan data dari Kementerian tahun 2020, jumlah kawasan industri naik sebesar 51,21% dengan luas 17.000 hektar. Kita ambil contoh pada industri kelapa sawit, di mana dia akan produksi minyak kelapa sawit dengan data dari tahun 2014 hingga tahun 2018 terdapat kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 10,96%. Berdasarkan kenaikan tersebut, maka didapatkan bahwasanya jumlah limbah yang ada pada industri ini juga akan meningkat, di mana kemudian kita mencoba memberikan sebuah solusi dengan penggunaan membran untuk pemisahan air dan minyak. Menggunakan membran yang akan kita buat itu ada beberapa. Yang pertama merupakan pemisahan air dengan minyak, dan kedua adalah penghilangan H2S dalam skala pabrik. Berikut merupakan analisa keuntungan kotor berdasarkan latar belakang yang telah kita buat, di mana dalam analisa keuntungan kotor ini kita akan menghitung margin gross profit margin dan didapatkan sebesar 98,34%, di mana hal tersebut memungkinkan bahwasanya layak untuk lanjut dalam perancangan pabrik yang akan kita susun. sehingga kami memiliki rencana untuk merancang pabrik membran dengan metode roll to roll. Yang pertama yaitu kami melakukan seleksi proses. Untuk seleksi proses yang pertama, kami memberikan nilai pada masing-masing metode, yaitu immersion precipitation, kemudian evaporate induced phase separation, dan juga interfacial polymerization. Dan berdasarkan parameter yang terdapat dalam penilaian, kami memilih metode immersion precipitation karena memiliki nilai yang paling tinggi, yaitu 1002. Dan keunggulan dari proses metode immersion precipitation ini yaitu prosesnya yang berlangsung secara kontinu, konversi reaksinya tinggi, menggunakan tekanan 1 atm dan suhu rendah, dan bakunya mudah diperoleh, tidak terdapat reaksi samping, dan waktu operasi tidak terlalu lama. Berikut merupakan proses flow diagram dari pabrik membran roll to roll yang akan kami rancang, di mana pada mixer 1 terdapat pencampuran antara HIC dan juga air, kemudian pada tangki mixer 2 terdapat pencampuran antara asam sitrat dan H2O, kemudian pada tangki mixer 3 terdapat pencampuran antara PPO dan air, yang selanjutnya output dari mixer 1, 2, dan 3 akan masuk ke mixer 4, dan di dalam mixer 4 juga terjadi penambahan hidrogen peroxide. Setelah itu output dari mixer 4 ini akan dibawa menuju ke roll coating untuk dilakukan coating dengan kain. Setelah itu kain yang telah tercoating akan masuk ke dalam reaktor. Di dalam reaktor terjadi dua proses reaksi. Yang pertama yaitu proses cross-linking. Reaksi cross-linking ini terjadi antara asam sitrat dan juga HIC. Dan reaksi yang kedua yaitu reaksi pembentukan PiO dengan bahan baku PPO, asam sitrat, dan juga H2O. Setelah itu masuk ke cooler, dilakukan pendinginan dan juga pencucian dengan menggunakan H2O. Setelah itu masuk ke dalam heater, di mana di dalam heater ini akan terjadi pengurangan kadar air, sehingga membran yang sudah jadi akan dipindahkan ke storage HEC, akan dipindahkan ke storage membran menggunakan forklift. Selanjutnya yaitu dasar perancangan untuk pembuatan pabrik membran roll to roll ini. Yang pertama yaitu penentuan kapasitas. Penentuan kapasitas diperoleh dari jumlah air limbah yang terdapat di data dunia, yaitu sebesar 2.212 km3, dan juga limbah dari POME atau palm oil mill effluent sebanyak 165 juta meter kubik. Sehingga dari jumlah total limbah ini disetarakan dengan kemampuan membran dalam sekali pakai, yaitu sebesar 600.000 meter persegi.
sehingga kebutuhan membran yaitu sebesar 3 miliar sekian buah dengan luas rata-rata permukaan membran yaitu 7,6 meter persegi, sehingga diperoleh data dari luas permukaan membran dunia yaitu sebesar 28 miliar sekian per tahunnya. Untuk asumsi penggunaan dari membran filtrasi yaitu sebesar 0,27% atau sama dengan 75 juta meter persegi per tahunnya, sehingga kapasitas produksi pabrik membran metode roll-to-roll ini sebanyak 30.000 ton per tahun dengan asumsi pendirian pabrik ini pada tahun 2026. Berikut merupakan bahan baku pabrik membran roll-to-roll yang akan kita gunakan sebagai basis untuk pembuatan produk membran. Yang pertama ada bahan baku HC, yang kedua ada potasium titanium oxide, oksalat, kemudian yang ketiga ada asam sitrat, yang keempat ada hidrogen peroksida, dan yang terakhir ada kain sebagai basis daripada coating. Nah, ini merupakan lokasi penetapan pabrik yang akan kita gunakan dalam basis pembuatan pabrik membran roll-to-roll. Yang pertama kita akan membandingkan 3 kota, ada kota Lamongan, Tuban, dan Rembang melalui beberapa parameter dari bahan baku, tenaga kerja, transportasi, dengan utilitas. Lamongan merupakan kota dengan nilai yang paling tinggi yaitu 500, dan kemudian kita memilih Lamongan sebagai basis dalam pembuatan perancangan pabrik membran roll-to-roll ini. Selanjutnya yaitu perhitungan neraca massa pada pabrik membran roll-to-roll ini. Yang pertama ada neraca massa dari mixer pertama. Mixer pertama ini terdapat 2 inputan, yaitu terdapat dari stream 1 dan stream 2, dan terdapat total aliran sebesar 39.000 sekian dengan output juga 39.000 sekian dan nilainya telah balance. Berikut merupakan neraca massa dari tangki pencampuran asam sitrat. Ada 2 stream, yaitu komponen asam sitrat, dan yang kedua adalah komponen pelarut yaitu H2O. Mendapatkan nilai 31.000 sekian dengan nilai outputannya adalah 31.000 sekian, didapatkan nilai yang sudah balance. Pada tangki mixer 3 juga terdapat 2 stream input dengan total aliran input dan output yaitu sebesar 8.378 dan nilainya telah balance. Kemudian berikut merupakan neraca massa dari tangki pencampuran larutan penting. Ada 4 stream masuk dan 1 stream outlet. Didapatkan nilai 79.000 sekian dengan nilai outputnya adalah 79.000 sekian dan didapatkan nilai yang sudah balance. Berikutnya yaitu neraca massa dari roll coating dengan 2 input dari stream 11 dan 12 dengan output 2 stream yaitu stream 13 dan 14 dan didapatkan nilai input dan output yang telah balance yaitu sebesar 81.000 sekian. Berikut merupakan neraca massa dari alat meter roll-to-roll. Ada 1 stream input dan ada 2 stream output. Yang bernilai stream inputnya adalah 52.000 sekian dan stream outputnya bernilai 52.000 sekian. Dapatkan nilai yang sudah balance antara kedua stream. Selanjutnya yaitu neraca massa dari cooler roll-to-roll. Terdapat 2 inputan yaitu dari stream 15 dan 17 dan juga outputan dari 18 dan 19 sehingga diperoleh total aliran yang telah balance sebesar 10.000 sekian. Ini merupakan neraca massa dari alat heater. Ada 2 stream input yaitu stream 16 dan stream 18 dengan stream outputnya bernilai 3 buah yaitu stream 20, 21, dan 22. Didapatkan nilai 66.000 untuk stream input dan stream outputnya 66.000 sekian dan didapatkan nilai yang sudah balance. Berikut merupakan neraca massa overall dari pabrik membran roll-to-roll ini. Selanjutnya yaitu merupakan perhitungan neraca energi pada mixer 1. Pada mixer 1 diperoleh delta H input dari delta H1 dan delta H2 untuk delta H outputnya yaitu dari delta H3 dan diperoleh total energi sebesar 3 miliar sekian kilojoule per jam. Berikut merupakan neraca energi dari tangki pencampuran asam sitrat dengan 2 stream input yaitu stream 4 dan 5 dan stream outputnya itu berupa stream 6. Didapatkan nilai delta H-nya, delta H-in sebesar 2.700.000 sekian dengan stream output delta H-nya yaitu bernilai 2,7 juta sekian. Selanjutnya pada tangki pencampuran TPO terdapat aliran input delta H7, delta H8 dan aliran output yaitu delta H9 dengan total
dengan total delta H input dan output yaitu sebesar 638 juta sekian. Berikut merupakan neraca energi dari tangki pencampuran larutan doping. Didapatkan nilai delta H-nya yaitu sebesar 7.900 sekian. Kemudian didapatkan nilai delta H-outnya yang bernilai 7,9 juta. Didapatkan bahwasanya nilai delta H dengan delta I-nya sudah balance dengan menggunakan stream system sebagai pembantu dalam pemanasan untuk menyetarakan balancing. Selanjutnya pada neraca energi roll coating, delta H input pada stream 11 dan 12 dan delta H output pada stream 13 dan 14 memiliki total jumlah 6.749 sekian kilojoule per jamnya. Berikut merupakan neraca energi dari liter roll to roll. Didapatkan nilai delta H-nya yaitu sebesar 16 juta sekian dengan delta H-outnya yaitu sebesar 16 juta sekian. Didapatkan nilai yang sudah balance. Selanjutnya yaitu polar roll to roll. Untuk aliran inputnya dari delta H 17 dan 18, sedangkan untuk outputnya 19 dan 18. Kemudian terdapat total energi yang dibutuhkan yaitu sebesar 13 juta sekian kilojoule per jamnya. Ini merupakan data energi dari liter. Didapatkan delta H-nya sebesar 239.000 sekian dengan delta H-nya 293.000 sekian. Dapatkan nilai yang sudah balance antara kedua stream ini yaitu stream out dan stream in. Untuk yang selanjutnya yaitu spesifikasi alat. Pada spesifikasi alat, yang pertama ada pada unit reaktor. Unit reaktor yang kami gunakan yaitu pada roll heater yang memiliki panjang dari roll heater ini sepanjang 10 meter dengan jumlah roll sebanyak 76 buah. Berikut merupakan spesifikasi unit pencampuran, di mana pada spesifikasi unit pencampuran ini, spesifikasi pada mixer satunya adalah sebagai berikut ini. Digunakan silinder dengan tutup atas flat dan bawah yang berbentuk conical. Dengan material bahannya adalah carbon steel SK285 grade M type C. Berikut merupakan spesifikasi dari roll coating yang memiliki kapasitas sebesar 40 ton per harinya dengan kecepatan 150 hingga 200 meter per menitnya. Berikut merupakan spesifikasi unit pemisahan, di mana pada alat pemisahan ini pada pabrik kami ada alat yang bernama heater dengan fungsinya adalah untuk memisahkan air pada produk membran dengan penggunaan material tungsten karbid. Selanjutnya yaitu spesifikasi unit penukar panas yaitu roll cooler dengan material tungsten karbid juga dengan panjang alat roll cooler ini sepanjang 10 meter dan dengan banyaknya roll sebanyak 861 buah. Berikut merupakan unit penyimpanan bahan, di mana bahan yang kita gunakan ada bahan material padat dan bahan material yang berbentuk liquid. Pada fase bahan padat, kita menggunakan unit penyimpanan bahan berupa storage yang bernama dagang yaitu gudang. Berikut merupakan spesifikasi gudang daripada HEC. Berikut merupakan penyimpanan bahan untuk fase liquid yang kita gunakan untuk menyimpan bahan H2O2. Digunakan silinder dengan tutup atas flat dengan tutup bawahnya berbentuk conical. Penggunaan bahannya yaitu carbon steel SK285 grade M type C. Selanjutnya yaitu unit pengalihan bahan. Terdapat unit pompa yang kami gunakan yaitu centrifugal pump, di mana pada pompa 143 ini memiliki laju alur 24,16 pound per second dengan dayanya sebesar 4,4 kW, dan pada pompa 243 yaitu memiliki daya sebesar 5,7 kW. Berikut merupakan unit pipa dari masing-masing pump dengan kode alat yang berada pada tabel. Berikut merupakan unit conveyor yang kita gunakan sebagai unit pengalihan dari material berbentuk padat. Selanjutnya pada sistem utilitas kami, untuk unit penyediaan air ini terdapat penyediaan air sanitasi dan air proses. Untuk total dari kebutuhan air sanitasi ini sebesar 1.806 sekian meter kubik per harinya, sedangkan untuk air proses yang digunakan untuk
air genuine pada cooler yaitu sebesar 6.000 kg per jam. Berikut merupakan unit penyediaan listrik, di mana perhitungannya adalah sebagai berikut ini dan total kebutuhannya seperti tabel yang kita sajikan. Berikut merupakan blok diagram daripada pengolahan air yang kita ambil langsung dari sungai, berawal dari screener hingga masuk ke dalam elevated tank air sanitasi dan masuk ke dalam elevated tank air demineralisasi yang digunakan sebagai air cooler. Berikut merupakan spesifikasi screener yang kita gunakan untuk pengambilan air dari sungai. Berikut merupakan spesifikasi clarifier. Berikut merupakan spesifikasi penukar anion, penukar kation, dan berikut merupakan spesifikasi penukar anion. Untuk selanjutnya yaitu berikut merupakan spesifikasi dari deaerator, dan selanjutnya merupakan spesifikasi elevated tank dari air demineralisasi, dan selanjutnya yaitu pengolahan limbah industri yang terdapat pada pabrik membran ini, yaitu dari outputan roll coating dan juga output dari cooler. Setelah outputan limbah cair ini akan diberikan kepada pihak ketiga, yaitu PT PPLI yang berada di Lamongan. Itu merupakan analisis ekonomi dari perancangan pabrik membran ini. Berdasarkan analisis ekonomi yang telah kita lakukan, didapatkan bahwasannya nilai direct cost-nya yang bernilai 183 miliar sekian dengan nilai indirect cost-nya yaitu berupa 72 miliar sekian dengan working capital-nya 45 miliar sekian dan total capital investment-nya mencapai 45 miliar sekian. Kemudian didapatkan juga bahwasanya nilai total production cost-nya yang bernilai 20 triliun sekian dengan nilai plan overhead cost-nya bernilai 2,06 triliun sekian dengan nilai fixed manufacturing cost-nya bernilai 18 miliar sekian dengan nilai direct manufacturing cost-nya yang bernilai 14 triliun sekian dan nilai general expense-nya yang bernilai 4 triliun sekian. Berikut merupakan hasil kelayakan analisis ekonomi yang dimulai dari IRR-nya yang bernilai 200,421% dengan nilai payout time-nya bernilai pada 19,2 bulan atau 1,5 tahun, dan didapatkan bahwasanya nilai break even point atau keadaan di mana pabrik tidak untung dan tidak rugi sebesar 60,69%. Berikut merupakan hasil kelayakan analisis ekonomi melalui beberapa pertimbangan dan beberapa batasan, dimulai dari nilai ROI yang kita dapatkan sebesar 600,21,79 sekian dengan nilai batasan minimumnya yaitu sebesar 9,98%, dikatakan layak. Kemudian nilai payout time-nya bernilai didapatkan bahwa nilainya adalah 19,2 bulan. Batasan nilai maksimumnya adalah 5 tahun, dikatakan layak. Kemudian break even point-nya 60,69% dengan batasan daripada nilai payout nilai BEP yaitu bernilai 30 sampai 60%, dikatakan cukup layak. Kemudian nilai IRR-nya bernilai 200,421% dengan nilai batasan minimumnya yaitu 8%, dikatakan layak. Berdasarkan keseluruhan, maka pabrik ini dinyatakan layak secara analisis ekonomi. Kemudian ini merupakan grafik kumulatif cash flow dengan umur pabrik yang disajikan melalui grafik sebagai berikut ini. Pada tahun pertama dan tahun kedua merupakan nilai payback period time. Dengan tahun ketiga hingga tahun ketujuh, grafik kumulatif cash flow-nya akan mendapati kenaikan hingga tahun ke-8 dan tahun ke-8 sampai dengan tahun ke-10 akan didapatkan bahwasanya itu merupakan evaluasi pabrik pada tahun yang kita tetapkan. Berikut merupakan grafik BEP dari total biaya dan hasil penjualan dengan kapasitas produksinya. Mendapatkan bahwasanya sebagai berikut ini dengan nilai BEP 60,69% dan garis biru itu merupakan total production cost-nya. Ketika garis oranye ini melewati nilai total production cost, maka pabrik dinyatakan untung. Berikut merupakan grafik profit after tax dengan nilai umur pabrik yang
disajikan pada grafik berikut. Terus selanjutnya yaitu spesifikasi dari instrumentasi pada pabrik membran ini. Pada pompa dan pipa digunakan kontrol valve, kemudian pada mixer 1, 2, 3, dan 4 digunakan level indikator, level transmitter, dan level controller, sedangkan pada heater reaktor dan juga cooler roll to roll digunakan temperatur indikator, temperatur transmitter, dan temperatur controller. Berikut merupakan tata letak pabrik dengan alat prosesnya di downwind dan untuk kantornya berada di upwind, sehingga ketika terjadi kebakaran maka kantor tidak akan mengalami kebakaran. Itu merupakan tata letak pabrik secara keseluruhannya. Selanjutnya yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi yang kita gunakan berada pada pemegang saham, di mana kasta tertingginya akan berupa rapat umum pemegang saham. Kemudian kesimpulan dari presentasi pabrik membran roll to roll ini yaitu untuk mengetahui pabrik membran roll to roll dengan bahan baku HIC ini layak untuk didirikan yaitu ditinjau dari faktor ekonomi dan faktor prosesnya. Pada faktor ekonomi, tinjauan dari kelayakan ini dari nilai POT, IRR, dan juga BEP, di mana dari perhitungan tampak bahwa laju pengembalian modal sebesar 622% dengan bunga sebesar 8%. Dan IRR-nya yang jauh lebih besar dari bunga bank, yaitu dengan waktu pengembalian modal sebesar selama 19,2 bulan dengan titik BEP sebesar 60,698%. Dan dengan demikian pabrik ini layak untuk didirikan. Untuk faktor prosesnya itu dipilih salah satu dari metode pembuatan membran dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu kemudahan memperoleh bahan baku, harga bahan baku yang relatif murah, konversi tinggi, dan peralatannya yang relatif sedikit. Sehingga dari beberapa pertimbangan dipilihlah pembuatan membran roll to roll ini dengan metode proses immersion precipitation. Dengan ketentuan pabrik, memiliki kapasitas produksi sebesar 30.000 ton per tahunnya, dengan kebutuhan bahan baku HIC sebesar 934 kg per jamnya, dengan asam sitrat 882 kg per jamnya, PTO 1149 kg per jam, dan H2O2 sebanyak 11,5 kg per jamnya, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 140 orang. Berikut merupakan analisa ekonomi yang dimulai dari permodalan, yaitu modal tetap atau FCI yang bernilai 255 miliar sekian, kemudian modal kerjanya atau BCI 45 miliar sekian, dinilai dari biaya produksinya per tahun yaitu 20 triliun 6 sekian, dan didapatkan hasil penjualan per tahunnya yaitu 882 juta sekian. Kemudian dalam bab rentabilitas dari masa konstruksinya kita gunakan 2 tahun dengan umur pabriknya basis 10 tahun dan bunga bank yang ditetapkan adalah 8% dengan asumsi laju inflasinya sebesar 3% dan waktu pengembalian modal yang kita butuhkan sebesar 19,2 bulan dengan break-even point-nya atau BEP sebesar 60,69%. Sehingga kesimpulan finalnya didapatkan ditinjau dari segi ekonomi dan teknis, maka pabrik membran roll to roll dengan bahan baku HIC dapat dinyatakan layak untuk didirikan di tahun 2026. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.